presentasi seperti ini saya jadi ingat waktu pertama kali saya dikasih tahu tentang opportunity bisnis ini. Kurang lebih sekitar 2,5 bulan lalu, saya diundang oleh mentor saya yang sekaligus juga Vice President dari OnStore, Pak Andri Salim. Beliau mengundang saya ke Jakarta dan saya dikenalkan kepada Presiden dari OnStore, yaitu Pak Ari Wijaya. Dan saya ingat sekali setelah saya dipresentasikan, setelah saya diberitahukan informasi tentang OnStore itu seperti ini. Dan saya ingat sekali, wah saya benar-benar on fire banget. Saya merasa ada kayak suatu pengharapan baru. Karena kita tahu lah sekarang bisnis apapun konvensional sedang turun semua. Saya juga bisa tahu ini kenapa, karena saya juga memegang franchise es potong. Saya memiliki 3 gerai yang steady dan 1 yang food truck atau mobil yang bisa berjalan kemana-mana. Dan ya seperti yang kita tahu juga, tahun kemarin dan tahun sekarang tuh jauh sangat berbeda. Penghasilan kita ya jauh lebih baik tahun lalu lah gitu. Dan kita bisa akui lah, semua sektor di bisnis Indonesia sedang turun. Tapi pada faktanya, lucunya, bisnis internet global maupun Indonesia sendiri selalu meningkat, di mana sekarang bisnis konvensional sedang turun. Jadi menurut saya potensi bisnis online sendiri yang konvensional pun sekarang sudah sangat hebat. Bayang kalau bisnis toko online yang besar, memiliki skala besar seperti e-commerce, mungkin contohnya seperti Lazada, Tokopedia dan lain-lain. Tapi permasalahannya, Lazada, Tokopedia dan lain-lain tidak bisa memberikan Anda apa-apa, gitu kan? Kecuali Anda memiliki uang sangat besar dan Anda berinvestasi di perusahaan tersebut. Tapi itu juga jadi suatu kesulitan tentunya, karena kenapa? Ya mahal tentunya. Nah, tapi kita akan disini membahas suatu opportunity yang bisa membuat Anda menikmati dari perputaran uang di Indonesia yang sangat besar dalam bisnis online-nya yang akan saya jelaskan. Oke, tanpa buang waktu lagi, kita akan mulai saja. Sekarang kita mau lihat pertumbuhan pengguna internet di Indonesia. Kita lihat dari tahun 98 sampai tahun 2015 tidak pernah menurun sekalipun. Berapa tahun ini? Tidak pernah turun sekalipun. Dan yang paling hebat, peningkatan per tahunnya itu bukan cuma sekedar naik 10 jiwa atau mungkin 100, 200, ribuan, tapi peningkatan setiap tahun itu jutaan pengguna dan tidak pernah turun. Kebayang? Hebat sekali. Dan kita lihat sumbernya, kita nggak ambil asal, kita dari sini, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Sekarang kita melihat pertumbuhan jumlah netizen di Indonesia. Sekarang saya menjelaskan dulu, apa itu netizen? Netizen adalah pengguna internet yang aktif berkomunikasi, mengeluarkan pendapat, dan berkolaborasi di media internet. Pertanyaannya, Indonesia ada berapa banyak? Pada tahun 2013 ada 71,9 juta netizen. Lalu tahun depannya 2014 peningkatannya ekstrim hingga mencapai 88,1 juta netizen. Jadi kita lihat dari sebelumnya, statistik sebelumnya, peningkatan pengguna internet semakin banyak, netizen pun peningkatannya setiap tahunnya jutaan. Jadi kita lihat potensi di Indonesia itu sangat besar sekali, potensi pengguna internet maupun potensi orang yang berbelanja di internet. Kita lihat sumbernya sama dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Sekarang kita mau lihat pertumbuhan perusahaan e-commerce. Contohnya kita mau ambil Zalora dan Lazada. Mereka berdua ini dibangun pada tahun 2012 kurang lebih. Jadi kita lihat Zalora hanya dalam waktu setahun setelah mereka berdiri sudah bisa mendapat pendapatan bersih sebesar 82,6 juta US dollars. Hanya dalam waktu setahun pendapatan bersih sebesar ini. Dan yang paling hebatnya, tahun depannya bukannya melepas, malah makin hebat, peningkatannya kurang lebih sampai 70% hingga mencapai 140,4 juta US dollars. Jadi sangat hebat sekali. Sekarang kita lihat Lazada. Lazada juga sama, kurang lebih baru berdiri 1 tahun, pendapatan bersih sudah bisa mencapai 75,5 juta US dollars. Dan lebih hebat lagi, Lazada ini peningkatan tahun depannya bahkan melebihi dari 100% hingga mencapai 194,3 juta US dollars. Jadi kita bisa simpulkan potensi bisnis e-commerce di Indonesia ini sangat hebat sekali dan sangat besar sekali. Tapi kalian tahu juga, si Lazada ini kurang lebih sudah mendapat suntikan dana dari luar investor asing sebesar kurang lebih 14 triliun rupiah. Jadi kita bisa lihat udah potensinya sangat besar, dan pihak-pihak luar negeri pun melihat, di Indonesia ini sangat market yang sangat juicy banget gitu. Kalau steak ini benar-benar steak yang tebal gitu kesannya, masih bisa dinikmati oleh banyak sekali orang gitu kesannya. Kurang lebih seperti itu. Dan sumbernya kita ambil dari Forbes.
karena segini. Sekarang kita mau lihat transaksi belanja online di Indonesia. Pada tahun 2014, nilai transaksi belanja online Indonesia mencapai 21 triliun rupiah. Dan yang paling hebat diprediksikan pada akhir tahun ini, di akhir tahun 2015 akan mencapai 50 triliun rupiah. Otomatis 2 kali lipat lebih dari tahun sebelumnya. Jadi kita bisa lihat secara statistik, pengguna internet semakin meningkat, netizen semakin banyak, dan e-commerce besar pun kita lihat pendapatan setiap tahunnya bertambahnya juga ekstrim, dan nilai transaksi online pun bertambahnya bukan cuma sekedar nambah berapa persen, peningkatannya lebih dari 100%. Jadi kita bisa bilang bisnis online di Indonesia maupun di seluruh dunia sedang melaju sangat cepat, sangat cepat sekali. Sumbernya kita di sini. Nah, sekarang kita melihat perubahan tren masyarakat dunia. Ini tahun 2005 dengan tahun 2013. Ini sama-sama suasana pelantikan Paus. Dalam kurun waktu beda 8 tahun. Tapi perbedaannya sangat signifikan sekali. Kita mungkin nggak perlu lihat ini saja, mungkin kita ngerasa, oh iya ya benar. Coba kita lihat lagi lah, tahun 2005. Tahun 2005 kita nggak punya BB, nggak punya iPhone, nggak punya HP yang connected ke internet. Is it okay? Of course, nggak apa-apa. Nggak ada yang terasa kayak, gatel nih, nggak bisa internet, nggak bisa apa. It's okay. Tahun 2005 kita internet kayak sesuatu yang luxurious, sesuatu yang kayak, kemewahan, kita bisa internetan gitu. Hanya beberapa orang saja yang bisa internetan gitu, kesannya dengan HP mereka. Sementara kita lihat hanya dalam kurun waktu 8 tahun saja sudah sangat berubah. 2013 kita ingat 2 tahun lalu, kita nggak punya BB, jangan cuma buat kita senang-senang, kita buat bisnis saja susah. Karena kenapa? Semua orang antara pakai BB, WhatsApp atau Line, ya kan? Orang udah jarang, udah mau telepon itu udah jarang. Mereka semua berbisnis dengan itu. Jadi ada perubahan yang sangat besar. Dan yang apa yang bisa mengubah perubahan sangat besar itu? Karena ketersediaan smartphone. Ketersediaan smartphone yang sangat hebat. Kita ingat 2005. Siapa sih merajalela? Nokia kan? Dong. Dan berapa banyak Nokia yang bisa connected ke internet? Seandainya bisa pun akan sangat mahal sekali dan sangat lamban sekali. Sementara kita lihat sekarang 2013. Banyak sekali. Ada iPhone, ada Samsung, ada Asus, ada banyak sekali. Bahkan ada banyak juga brand-brand dari China yang saya juga nggak tahu apa dan bisa connected ke internet bahkan sampai 4G sekarang dengan harga yang sangat terjangkau. Ada yang bahkan kurang dari 1 juta sudah bisa mendapatkan fasilitas 4G gitu misalnya. Jadi intinya pada tahun mungkin 10 tahun lalu, 8 tahun lalu atau berapa tahun lalu, internet itu adalah sesuatu yang luxurious, sesuatu yang hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati. Tapi pada sekarang semua orang bisa menikmatinya. Jadi otomatis apa? Market kita pun akan jauh lebih luas lagi, daripada tahun-tahun sebelumnya. Sekarang kita melihat pemakaian smartphone di Indonesia. Kita lihat datanya dari Januari 2014. Ada berapa banyak sih orang Indonesia yang memakai smartphone? Ada 14%. Ada berapa banyak orang yang mencari informasi lewat smartphone mereka? Ada 94%. Lalu ada berapa banyak orang yang mencari produk lewat smartphone mereka? Ada 95%. Dan akhirnya yang paling penting, ada berapa persen sih yang berbelanja? Karena pada akhirnya itu pertanyaan paling penting. 57% dari orang-orang yang mencari produk lewat smartphone mereka ujung-ujungnya berbelanja. Jadi kebayang, jika seluruh orang ini punya smartphone dan mereka sedang mencari produk, lebih dari setengah ruangan ini akan berbelanja. Dan itu kita aplikasikan ke seluruh penduduk Indonesia. Jumlahnya yang kita tahu berapa juta, banyak sekali. Jadi potensinya ini sangat besar dan menurut saya sangat unlimited. Sumber kita dari sini. Nah sekarang kita mau lihat Amancio Ortega. Amancio Ortega ini menjadi orang ketiga nomor kaya di dunia pada tahun 2014 dengan total kekayaan 64 miliar US dollars. Amancio Ortega ini adalah pemilik dari Zara. Mungkin orang berpikir, iya tuh, yang punya Zara, ya kok gue tuh kaya. Tapi kalau gitu ya berarti harusnya dia udah kaya dari kapan dong? Karena Zara udah dari tahun 90-an ada. Kenapa baru kaya? Kenapa baru pada tahun 2014 menjadi orang ketiga terkaya? Pertanyaannya itu kan, jawabannya adalah karena dia mengonlinekan Zara. Saat dia mengonlinekan Zara, orang semua, simple, enak banget, nggak perlu, nggak perlu apa, tinggal
bayar, jebret, tuh Zara datang ke depan rumah kita. Dan Amasya Ortega meningkat, melejit jadi orang ketiga terkaya di dunia. Padahal kalau kita tahu Amasya Ortega ini orang Spanyol kan. Spanyol sekarang lagi ekonominya sedang jelek. Dia earn euro, sementara euro sedang crumbling. Kita tahu lah, itu kan orang Yunani kan dari gila waktu itu katanya bikin krisis segala macam. Karena juga kan, bayar Amasya Ortega ini bisa menjadi orang ketiga terkaya dengan situasi seperti itu. Kenapa? Karena dia mengonankan Zara. Lalu selanjutnya kita lihat ada Jack Ma. Mungkin Jack Ma yang orang lebih, wah itu lagi ngetren si Jack Ma kan ya. Jack Ma ini menjadi orang pertama terkaya di Cina pada tahun 2014 dengan total kekayaan 19,5 miliar US dollars. Dan kalau ada yang pernah baca biografinya atau mungkin pernah dengar video dia, ada yang tahu begini, beliau ini 2 kali ditolak oleh universitas untuk masuk. Dan yang bahkan lebih parah, dia pernah mengaku dia pernah ditolak oleh McDonald's saat dia apply for a job gitu. Jadi kebayang, di mata orang Cina mungkin dulu ya, Jack Ma ini loser, kuliah gak keterima, di McDonald's aja gak keterima gitu. Tapi lihat sekarang Jack Ma bisa jadi orang terkaya nomor 1 pada tahun 2014 dengan apa? Dengan Alibaba.com-nya, yaitu e-commerce. Jadi Jack Ma ini membukakan mata dunia, terhadap power dari internet, bisnis internet. Orang belum mungkin berpikir, oh bisnis internet, ya oke lah, saya bisa hidup lah gitu kesannya, saya bisa berpenghasilan. Tapi dengan ini, si Jack Ma ini membuktikan kita bisa menjadi sangat kaya sekali, kita bisa membangun aset yang sangat besar dengan e-commerce. Dan bahkan mungkin kalau ada yang udah pernah nonton Mission Impossible yang terakhir, ada yang udah pernah nonton Mission Impossible terakhir? Ada yang sadar si DreamWorks itu kerja sama siapa? Alibaba Pictures. Kebayang, Jack Ma ini bahkan sudah ekspansi ke dunia perfilman. Sekuat itu bisnis e-commerce. Nah, sekarang kita mulai estimasi bisnis e-commerce di Asia. Indonesia itu masuk ke top 5. Indonesia nomor 5 di seluruh Asia. Kita lihat, kita mungkin lihat yang paling paling dekat lah ya. Indonesia tahun 2015. Per tahun ini akan kurang lebih 4 miliar, ya kurang lebih ya, saya bulatkan saja jadi kurang lebih 4 miliar US dollars pada tahun ini di Indonesia. Dan kita lihat, kita bandingkan dengan South Korea. South Korea itu hanya seperberapanya penduduk kita. Kita jauh lebih banyak secara penduduk. Tapi kita lihat, Indonesia baru sekitar 4 miliar. South Korea kurang lebih sudah bisa mencapai 22 miliar US dollars dalam penduduk yang jauh lebih sedikit. Kayak kita bandingkan lagi mungkin dengan Cina. Cina bisa sudah mencapai berapa itu? 360-an miliar setahunnya. Dan Cina itu bahkan ada sampai sempat sehari itu 12 triliun. 12 triliun. Bayangkan? Wah, sangat besar sekali. Jadi intinya itu apa? Intinya adalah Indonesia dengan penduduk yang sebanyak ini itu potensinya itu masih sangat belum ke-explore. Kalau saya saya analogikan seperti bayi ya. Indonesia itu sekarang marketnya itu masih seperti bayi yang baru belajar melangkah. Jadi potensi itu masih jauh sekali dari maksimum. Jadi bisnis e-commerce di Indonesia, bisnis internet in general di Indonesia akan menjadi bisnis masa depan, masa sekarang sampai kapan. Ini bukan cuma sekedar bisnis 1-2 tahun ke depan, ini adalah bisnis puluhan bahkan ratusan tahun ke depan. Karena kenapa? Potensinya masih jauh sekali dari maksimum. Sekarang kita melihat keuntungan bisnis e-commerce. Apa aja sih? Ya, bukan konsol 24 jam sehari. Lazada, ada yang pernah lihat, saya tutup dulu ya Lazada, ada jam kerja 24 jam. Kecuali servernya rusak, ya, itu beda lagi, itu technical issues. 2, efisien waktu. Kenapa? Iya dong, kita nggak perlu buka toko. Kalau dari segi yang menjual, ya, kita nggak perlu buka toko, punya pegawai, harus maintenance toko, pegawai ribet, bla bla segala macam. Kita nggak perlu seperti itu. Dan kalau dari sisi pembeli, kita nggak perlu capek-capek ke mall, parkir lah, bayar. Oh, mending kalau lagi jalan keserempet segala macam, wah, efisien waktu. Terus ketiga, efisien tenaga penjual. Oh ya, tunggu, sebelum itu juga saya mungkin mau kasih satu informasi. Kenapa di Korea, Jepang itu bisa sangat tinggi sekali perputaran uang secara online?
Karena kita tahu lifestyle orang Korea, Jepang sekarang tuh sangat sibuk sekali. Mereka udah nggak sempat tuh namanya wah ke supermarket beli apa segala macam. Mereka udah nggak sempat. Mereka semua berbelanja online. Jadi kebutuhan sehari-hari pun udah dikirim ke rumah dia langsung. Jadi ya seperti yang saya bilang, mereka butuh waktu yang sangat butuh efisiensi waktu. Lalu selanjutnya efisiensi tenaga penjual seperti yang saya bilang juga, kita di di toko online atau e-commerce kita nggak perlu tenaga penjual, kita hanya perlu tim IT. Nah, tenaga penjual itu bisa saya bilang sulit, sangat susah sekali untuk mengurus tenaga penjual, terutama di Indonesia karena kita tahu SDM Indonesia itu certainly not the best gitu, ya kan? Kita bisa akui certainly not the best, dan itu juga jadi masalah yang cukup real gitu, karena saya juga merasakan tenaga penjual di Indonesia itu ribet juga. Wah saya ada inilah, wah saya anak saya mau gini, saya minjem, udah minjem tiba-tiba belum beres minjem lagi, tiba-tiba saya sakit apa segala, itu jadi hambatan gitu. Dan semakin besar perusahaan kita, semakin banyak tenaga kerja yang harus kita hadapi gitu kan, itu juga jadi masalah yang sangat besar. Terus selanjutnya, tidak perlu bangunan, ya dong, tidak perlu bangunan toko, paling satu bangunan perlu banget server, that's it. Dan server mau segede apa sih? Server nggak mungkin seluruh seluruh bangunan tuh servernya nggak mungkin. Selantai itu udah huge, ya kan? Jadi efisien tempat juga. Lalu selanjutnya biaya operasional minimum, karena kenapa ya nggak ada tenaga penjual, nggak perlu bangunan toko, nggak perlu teknik banyak yang lainnya, gitu. Karena semuanya virtual. Jadi yang kita perlukan adalah maintenance secara virtual juga. Hanya tim IT yang solid. Lalu selanjutnya jaringan sangat luas. Nah ini sangat penting. Kenapa jaringan sangat luas? Ya dong, promosi. Kita sekarang kalau mau promosi secara tradisional banget lah gitu kesannya. Apa sih? Flyer, poster, billboard. Seluruh Bandung bisa lihat aja udah hoki gitu kesannya kan. Semua orang bisa ngeliat, matiin aja udah miracle. Dan kita harus bayar berapa gitu untuk billboard. Sementara kita promosi online, gila, kita bisa pakai email, Facebook, Twitter, apapun dengan harga yang jauh lebih murah tentunya. Dan yang paling hebat, yang lihat itu bukan cuma sekedar orang-orang Bandung lagi, tapi yang bisa lihat bahkan sampai ke Amrik pun bisa lihat. Dan mungkin sekarang ada orang berpikir, wah, toko online di Indo emang ada gitu ngirim-ngirim keluar? Jangan salah, banyak sekali toko online terutama yang jual bumbu ya. Banyak yang sampai diekspor ke Eropa dan lain-lain. Karena kenapa? Di sana ujung-ujungnya lebih mahal daripada mereka harus beli di pasar mereka. Jadi toko online ini siap-siap saja. Bukan kalau kita udah punya toko online, kita itu marketnya seluruh dunia. Kita nggak bisa membatasi cuma Indonesia saja. Lalu selanjutnya, transaksi bisa dilakukan di mana saja. Nah ini sangat penting. Transaksi bisa dilakukan di mana saja. Kita bisa lagi naik mobil, lagi kemana gitu misalnya, wah belum beli beras, aja sampai tiba besok sampai tuh beras, nggak usah kita capek-capek bawa berasnya segala macam, usah. Kita bisa lagi nyantai nonton di bioskop, aduh lupa belum beli ini, beli, efisien banget, bisa dilakukan di mana saja. Dan Indonesia sedang menuju ke sana, sangat-sangat seperti itu, karena seperti kita lihat lifestyle di Indonesia pun sekarang sudah berubah sangat drastis tentunya kan. Ada yang bisa mungkiri di Indonesia itu sekarang lifestyle itu sedang ada pergeseran yang sangat nyata dan sangat terpengaruh dengan online tentunya. Sekarang kita mau lihat tantangannya. Nggak adil dong, kita dari tadi cuma ngomong yang enak-enaknya aja semua ya. Kalau ngomong enak-enaknya aja mah juga semua bisnis gampang, kita bisa ngomong enak-enaknya aja. Tapi kita mau buka-bukaan di sini. Kita mau ngomong juga apa yang nggak enaknya. Nah, enaknya kita lihat, yang paling obvious apa? Kita butuh modal yang sangat besar untuk memulai bisnis sekelas Lazada, Tokopedia, Blibli dan lain-lain. Kita butuh miliaran rupiah. Kita orang bingung, oh gila miliaran rupiah. Saya bisa tuh bikin website di bawah 5 juta. Iya, website. Ada bisa bikin website, nebeng di server orang, nggak ada tim IT, nggak ada yang bisa ngejagain Bapak Ibu sekalian. Saya juga bisa kayak gitu. Kita butuh uang sangat besar untuk setup e-commerce kelas mereka. Karena kenapa? Kita butuh server yang dedicated, kita butuh tim IT yang solid tentunya, dan ya banyak sekali lagi kos-kos lain. Lalu selanjutnya, menjual variasi yang banyak. Buat apa kita punya server yang aman, nyaman, tapi cuma
cuma ngejual 5 produk. Siapa yang mau beli? Ngapain? Bisa beli aja di Lazada, ada ratusan ribu produk itu kesannya kan. Kenapa? Saya mau kayak Amazon? Wah gila, apa ada yang tahu storage Amazon sebesar apa? Storage Amazon itu kalau kita lihat dari udara ya, kita bisa pikir itu hangar kapal. Sangat besar sekali. Apakah Bapak Ibu siap dengan cost sebesar itu? Dan otomatis Bapak Ibu langsung kayak bersaing dengan Amazon. Apakah siap? Susah. Seandainya, oh saya mau kayak Bibli, saya mau dropship. Ada berapa banyak kenalan Bapak Ibu yang siap menjadi supplier di e-commerce Bapak Ibu? Itu jadi masalah yang sangat real. Lalu selanjutnya bagaimana membuat website yang profesional dan menjual? Karena sekarang kita sendiri, saya kan baru lulus SMA ya, kurang lebih 2 bulan setengah lah ya. Syarat terakhir atau ujian terakhir saya ICT atau ya kayak TIK lah sih, teknologi informasi komputer gitu, saya juga lupa kepanjangannya. Itu adalah membuat website. Nah, jadi apakah saya bisa ngomong saya bisa bikin website? Bisa, saya bisa bikin website dan seluruh anak bintang mulia bisa bikin website. Tapi apakah aman? Gila, enggak lah, jauh dari aman. Nah nanti kita layoutnya juga acak-acakan, bentuknya asal aja, yang penting lulus gitu kan, website-nya benar, technically website. Tapi jangan pikir bisa kayak wah menjual aman dan lain-lain. Itu juga jadi masalah. Lalu terakhir ini menurut saya adalah masalah yang paling penting, yang paling menurut saya ini paling krusial dari semua. Karena gak guna kita punya website yang aman, punya website yang punya ribuan produk, punya website yang menjual, kelihatan profesional, tapi nol trafficnya, gak ada yang datang ke website kita. Itu samanya bohong. Kita cuma bohong duit gitu misalnya. Dan permasalahannya promosi online ini, Lazada, ada yang tahu Lazada? Tahu lah pasti ya semua Lazada. Lazada itu menghabiskan kurang lebih 1 miliar rupiah per apa coba kira-kira? Per minggu, per bulan, per hari untuk promosi. Bayang, sangat besar sekali cost. Jadi setelah saya kasih ini, jadi apa sih yang ingin saya tawarkan di sini? Apa sih relevansinya dari ini semua yang saya bahas ini? Nah, ada berita yang bagus untuk semua dari Bapak Ibu di sini yang hadir. Ada suatu e-commerce baru yang bernama OnStore yang siap untuk membantu Bapak Ibu untuk menikmati perputaran uang di Indonesia yang sangat besar sekali. Yang kita bisa lihat diprediksikan tahun ini akan 50 triliun rupiah. Sekarang kita lihat, ini adalah beberapa produk yang tersedia di OnStore. Kita ada 14 kategori. Ini mungkin kita akan lihat sekilas aja mungkin ya. Produk-produk seperti apa. Kita brand ada yang local maupun international. Nike, Adidas, dan ya cukup banyak. Sekali. Nah, sekarang kita mau lihat apa sih keunggulan produk OnStore. Pertama, kita tuh multi kategori products. Jadi kita nggak cuma satu kategori. Terus kedua, selain dari multi kategori, kita juga multi brand. Jadi kita nggak cuma jual satu brand aja per kategorinya. Lalu selanjutnya, kita tuh unlimited product. Karena kenapa? Kita menggunakan sistem dropship. Jadi kita bekerja sama langsung dengan produsen atau mungkin distributor utama. Jadi otomatis kita bisa bilang barang kita unlimited. Lalu selanjutnya, competitive price. Kenapa kita bisa menjamin harga yang kompetitif? Karena salah satu yang penting saat kita menjadi supplier di OnStore, kita akan menandatangani MOU. Di MOU itu adalah salah satu yang paling penting menurut saya adalah perjanjian kalau mereka tidak akan memainkan harga. Jadi kayak gimana sih maksudnya? Enggak, saya jual di OnStore harga 100.000 nih, tiba-tiba nanti di tempat lain saya banting jadi cuma 50.000. Nah kalau terbukti Anda melakukan hal itu, supplier itu melakukan di OnStore seperti itu, OnStore pertama akan memperingati tentunya. Saat oke, dia berhenti ya oke. Kalau diperingati berhenti oke. Tapi kalau sampai terbukti lagi, kalau dia memang masih melakukan itu, OnStore akan sukses kontrak dengan perusahaan tersebut. Jadi itu akan menjamin harga yang kompetitif. Tentunya kompetitifnya dengan toko-toko online lagi, bukan cuma sekedar toko offline. Kalau toko offline sih kita harusnya sih pasti bisa menyaingi mereka. Lalu selanjutnya promo dan hot products. Kita bakal ada satu tim khusus, tim analis khusus yang hanya tugasnya itu memperhatikan apa sih produk-produk di Indonesia yang sedang banyak dicari, produk-produk yang lagi trending topik lagi di Indonesia. Kita
Kita bukan ada satu tim khusus yang hanya mencari itu saja. Lalu selanjutnya kita juga high repeat order. Kenapa? Karena di kita produk itu bukan cuma sekedar produk yang sekali beli beres. Ada ya, sekali beli beres. Contoh seperti apa sih? HP. Kita nggak mungkin dong hari ini beli, besok beli lagi, beli terus sebulan setiap harinya beli HP gitu kan. Nah itu nggak mungkin. Kita juga ada barang-barang high repeat order. Contoh seperti apa? Barang-barang fashion, kita juga ada makanan, bahan pokok pun bahkan ada. Kita pernah ada beras di sini. Jadi high repeat order. Lalu lewat apa sih Bapak Ibu akan bisa menikmati itu semua, bisa menikmati perputaran uang yang sangat besar di situ melalui associate program dari OnStore. Apa aja keuntungan bergabung di OnStore? Kita ada 6 keuntungan. Pertama, replika website selama 1 tahun, layoutnya kurang lebih seperti ini. Kedua, lulus langsung. Jadi, anggap Bapak Ibu bergabung dengan OnStore. Bapak Ibu akan diberikan satu link spesifik yang setiap membernya berbeda. Lalu nanti tugas Bapak Ibu adalah membagikan link itu seluas mungkin. Jadi anggap mungkin ya, saat Bapak Ibu bergabung, lalu Bapak Ibu dapat link. Saat link ini Bapak Ibu dapatkan, Bapak Ibu sebar. Saat Bapak Ibu sebar, mungkin ada teman Ibu atau ya mungkin siapa misalnya ngeklik. Saat dia ngeklik dan dia ingin berbelanja, tanpa kita harus berhubungan langsung dengan dia, tanpa kita harus nyetok barang, tanpa kita harus mikirin pengiriman, tanpa kita harus mikirin kalau ada komplain pengiriman atau barang dan lain-lain retur, itu semua akan diurus oleh OnStore. Jadi tugas Bapak Ibu hanya membawa traffic sebanyak mungkin ke homepage Bapak Ibu masing-masing, lalu Bapak Ibu akan mendapatkan lulus langsung yang akan dibayarkan 3 kali dalam sebulan. Jadi kalau terjadi transaksi pada tanggal 1 sampai 10 di homepage Bapak Ibu akan dibayarkan pada tanggal 15, 11 sampai 20, 25, 21 sampai 30 akan dibayarkan tanggal 5 bulan berikutnya. Itu kurang lebih. Tapi kita ada note dulu. Kita akan memberikan kurang lebih 10% dari omset. Kurang lebih 10%. Kenapa? Karena nggak semua produk akan 10%. Mungkin contohnya barang-barang yang margin tipis ya. Contohnya seperti apa? Properti, asuransi, terus HP, gadget-gadget lah pokoknya. Yang marginnya tipis. Kita nggak bisa kasih 10%. Lalu selanjutnya ini kita akan kasih lihat bonusnya, simulasi bonusnya kurang lebih seperti ini. Jadi kita dapat 10% di omset kita. Lalu selanjutnya free training marketing online. Nah ini menurut saya sangat unik sekali di sini karena seperti yang kita tahu training marketing online itu di Indonesia ya nggak cuma di Indonesia sih di seluruh dunia itu bisa dibilang diperjualbelikan karena itu adalah suatu ilmu gitu kesannya kan. Ada workshop yang dari mulai beberapa ratus ribu sampai ada workshop yang puluhan juta. Dan yang paling penting di sini akan diberikan free kepada setiap member OnStore. Tapi bukan gara-gara free jadi siapa nggak jelas yang ngebawain ya. Nanti akan membawakan salah satu yang akan membawakan dari free training marketing online ini adalah namanya Pak Andri Salim. Pak Andri Salim ini sudah bergerak di dalam dunia internet marketing kurang lebih selama 12 tahun. Jadi dia sudah bergerak di dunia ini sebelum internet Indonesia lancar. Jadi dia sudah bergerak di dunia ini. Dan beliau ini pernah dengan timnya memecahkan rekor di ClickBank. Mungkin ada pernah ClickBank? ClickBank itu adalah suatu website yang menjual barang-barang digital seperti e-book, musik dan lain-lain. Pokoknya semua bisa download via digitally. Nah, beliau dengan timnya pernah menghasilkan beberapa juta US dollars hanya dalam waktu sebulan, hingga orang dari ClickBank dari Amerikanya pun datang ke Indonesia untuk membuat webinar dengan mereka. Jadi yang akan membagikan ilmu ini bukan orang sembarangan, memang orang yang sudah sangat-sangat berpengalaman sekali dalam bidang internet marketing. Dan saya juga jujurnya waktu saya juga kan belajar ke dia. Saya juga bisa dibilang dia itu adalah mentor saya. Dulu waktu sebelum saya mulai OnStore ini semua, saya sedang belajar bisnis online dengan beliau. Dan saya pernah tanya, saya nyebutnya Pak Andri. Pak Andri, ini kan sekarang kan kita OnStore nih, tapi kan kemarin-kemarin tuh gede banget kan ClickBank. Pak Andri bisa sebulan bisa beberapa miliar gitu kesannya. Dan saya pernah lihat, bahkan saya pernah melihat transferan dari ClickBank sendiri pun kurang lebih waktu saya lihat 150.000 something dollars hanya dalam waktu sebulan dibilang. Dan dibilang ya ini lagi lumayan lah dia bilang. Jadi ini bukan peaknya dia. Kebayang berapa miliar per bulan menghasilkan dia, dan dia bilang
Terus saya tinggalin, ditinggalin sih. Nah saya kok kan lumayan bisa sambil jalan aja gitu. Ya nggak bisa lah gitu. Saya kan harus fokus di on-store. Setup on-store itu susah gitu, secara IT maupun secara promosinya gitu. Jadi saya bilang loh, apa nggak saya kok? On-store nanti bakalan emang bisa lebih dari itu. Iya dia bilang. Saya klik bank itu sebulan bisa 5 miliar, 3 miliar. Itu dari apa? Hanya dari barang digital dia bilang. Nanti di on-store, barang digital itu cuma bagian kecil dia bilang. Banyak potensi kita jauh lebih gede dia bilang. Jadi saya bisa lihat, oh ya oke, dia aja berani ninggalin penghasilan dia yang 5 miliar per bulan. Ya, menurut saya ini sangat patut dicoba. Sangat sayang sekali kalau kita cuma sekedar oke. Karena cukup banyak juga yang saya ngerasa, sayang banget gitu. Orang yang udah mendengar potensi bisnis ini, tapi hanya cuma sekedar, oh iya bagus ya. Terus mau jaya nggak? Sudah lumayan capek kan kayak gitu. Cuman ya balik lagi ke Bapak Ibu sekalian. Karena cukup sayang itu menurut saya terhadap miris gitu kalau saya nggak minimal mencoba gitu. Lalu sekarang kita lihat keempat pilihan gadget berkualitas tinggi pada Ondigo. Jadi ini adalah produk-produk yang bisa kita ambil. Ini poinnya ada apa? Nanti akan saya jelaskan di belakang. Karena kita ada 3 pilihan paket, yaitu beginner, intermediate, dan advanced. Nah, nanti kan kita bisa lihat di beginner minimal 50 SP, intermediate 80 SP, dan advanced 140 SP. Jadi kita bisa lihat itu ada minimalnya. Kita bisa ambil barangnya seperti ini. Mungkin biar lebih enak kita bisa lihat ke simulasinya aja kali ya. Jadi kita akan ada namanya paket wajib. Paket wajib ini bernilai 20 sales point, yaitu replika website sama 1 tahun. Jadi nanti mungkin seandainya Bapak Ibu bergabung, mungkin sekarang di paket advance misalnya. Nanti tahun depan apa saya harus bayar lagi paket advance? Enggak. Bapak Ibu tinggal bayar maintenance website aja yang berlaku selama 1 tahun. Dan kalau kita tahu sekarang kita bikin website, maintenance website, domain, bla 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 dan lain pun akan jauh, saya berani jamin jauh lebih mahal daripada 900.000 setahunnya. Jadi kita bisa lihat, oke, pertama ini paket wajib, lalu selanjutnya pilihan paket produk itu. Jadi mungkin ya kalau kita mulai simulasinya, saya masuk beginner nih, saya bisa ambil apa? Oke, saya mau misalnya, saya pengen earphone deh, bisa nggak? Oh bisa, earphone kita bisa kan 32 SP. Oh yaudah, tambah 20 SP berarti kena dong minimalnya 50 SP. Oke, Bapak Ibu sudah bisa bergabung dalam paket beginner. Tapi misalnya, saya nggak terlalu suka earphone, mungkin saya pengen speaker tuh lumayan, saya bisa pakai buat nonton kan atau apa? Bisa. Speaker berapa? 35 SP kan? Oh ya udah, ditambah 20 SP berarti 55 SP kan? Oh kena minimalnya. Boleh. Bapak Ibu bisa bergabung dengan produk ini. Jadi tidak terkunci. Paket ini nggak paket mati. Bapak Ibu bisa pilih. Bahkan kalau sampai misalnya gini, saya nggak mau ginian semua lah. Kan saya ada casing tuh, lihat tuh. Tadi kan ada casing. Ada casing kan tuh. Casing tuh 5 sales point. Boleh nggak saya beli 6 biji tuh casing? Itu saya jual di BNC. Monggo. Udah banyak yang kayak gitu juga di kita. Jadi kita nggak terbatas, bebas. Mungkin sekarang ada yang bingung. Aduh ini ngapain sih? Ada produk-produk gini. Ngapain sih harus ambil produk? Kita juga di on-store awalnya nggak mau. Kita nggak mau seperti ini. Kita mau langsung aja jebret. Tapi itu berlawanan dengan hukum di Indonesia, KPR. Mereka bilang kalau Anda yang mendirikan perusahaan seperti ini dengan payout seperti ini, Anda harus bikin barang. Kalau nggak ada barang, Anda akan kami anggap ilegal. Secara hukum di mata Indonesia kan ilegal. Nah, itu dia alasannya kenapa kita harus mengambil produk. Dan mungkin yang bertanya, kenapa harus produk ini? Oke, kalau saya ganti dengan produk lain, apakah siap Bapak Ibu membayar 6 juta, 7 juta untuk beginner? Itu dia alasannya. Kenapa? Karena produk Ondigo ini, yang CEO dari Ondigo itu adalah Pak Ari Wijaya, yaitu presiden dari on-store sendiri. Jadi beliau bisa memberikan margin yang sangat baik. Bahkan sebenarnya di bawah harga jual dari Amerika sendiri. Jadi itu alasannya kenapa kita mengambil Ondigo. Tapi seperti yang saya bilang, kedepannya on-store pun sekarang kita di fight agar kita bisa mengambil voucher. Bahkan kita bisa tukarkan seluruh itu kita dengan seluruh barang yang ada di on-store. Jadi tidak lagi terkait dengan barang ini. Tapi sekarang kita masih dalam tahap negosiasi soal itu. Jadi sekarang kita harus mengambil produk Ondigo. Kalau kita mau ambil advance ya kurang lebih seperti itu juga. Yang penting kena minimalnya. Mungkin dapat ID-nya kali ya. Lalu selanjutnya kalau kita mau ngambil, kita mau upgrade,
Misalnya nih, saya mungkin awal saya coba-coba dulu deh, kan advance sayang tuh 7 juta, saya mau beginner dulu deh satu. Tapi nanti kalau udah bagus, misalnya saya ngeliat udah beberapa bulan, weh ternyata perkembangannya bagus dan emang benar-benar menghasilkan. Oh saya pengen naikin, bisa nggak ya? Bisa. Bapak Ibu bisa upgrade kapan aja, nggak ada batas waktu, tapi ada satu syaratnya. Bapak Ibu boleh mulai di paket manapun, tapi saat upgrade hanya boleh langsung ke advance. Alasannya kenapa? Karena administrasinya akan jadi ribet, karena pada akhir-akhirnya pasti akan juga ke advance, malah akan jadi lebih ribet buat tim administrasinya di OnStore. Jadi kita memiliki satu kebijakan itu, upgrade harus langsung ke advance, tapi tidak dibatas waktu. Nah, ini kita akan ada demo sebentar. Kita ada interface di Windows. Ini untuk demo produk kami. Kita ingin memperlihatkan produk kami seperti apa sih. Pertama kita ada interface, casing di Windows. Halo teman-teman, salam sukses Onigo. Nama saya Ferdian. Saya hari ini ingin memperkenalkan salah satu produk andalan Onigo, yaitu interface. Interface ini memberikan proteksi yang maksimal terhadap handphone yang Anda gunakan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan demonstrasi tentang kehebatan dan keunggulan dari interface ini. Saya menggunakan iPhone 4 dengan kondisi yang masih bagus, bisa Anda lihat. Ya, langsung saja. Pertama-tama saya akan lemparkan dari ketinggian normal. Ya, bisa Anda lihat kondisi dari handphone masih baik-baik saja. Kali ini saya akan langsung melempar dengan posisi layar di bawah. Bisa Anda lihat juga layar juga masih baik-baik saja, tidak ada keretakan sedikit pun. Nah, kali ini saya akan lemparkan langsung ke desktop. Masih baik-baik saja. Ini adalah interface dari Onigo. Sekian dari demonstrasi ini, salam sukses Onigo. Selanjutnya kita juga ada speaker. Nanti mungkin speaker ini akan lebih jelasnya kita demonstrasikan secara live. Tapi sekarang kita bisa lihat videonya. Jadi intinya adalah kita yang menunjukkan bahwa produk yang akan kita dapat saat bergabung di OnStore ini juga bukan produk asalan, memang produk yang sudah memiliki QC yang tinggi dan bukan cuma sekedar ya yang penting ada produk. Nah sekarang kita mulai hak yang kelima, hak untuk membuka jaringan OnStore di Indonesia. Nah ini maksudnya seperti apa sih? Jadi sistem distribusi dari OnStore ini akan menggunakan sistem pemasaran distribusi berjenjang. Tujuannya apa sih? Agar bisa memungkinkan pembagian keuntungan yang adil dan transparan untuk semua associate OnStore. Nah, sekarang mungkin ada yang bingung, ngapain sih dibikin MLM? Ngapain sih dibikin network marketing? Lazada, Tokopedia, Blibli, nggak ada tuh yang pakai network marketing. Ngapain sih gituan? Ini dia alasannya. Kita lihat, ini sumber dari iSight, ini marketing firm dari Florida. Kita lihat, 67% traffic online itu datang dari offline. Wah, maksudnya gimana sih? Oke, secara singkat. Jadi, Lazada penghabisannya, cost mereka kurang lebih 1 miliar rupiah per harinya. Itu hanya menargetkan 33% dari keseluruhan traffic yang ada di Lazada. Kenapa? Karena pada faktanya berapa banyak sih ujung-ujungnya gara-gara ngeliat iklan Lazada terus beli ke Lazada? Nggak banyak, cuma 33%. Yang paling banyak akhirnya siapa? Orang yang diberitahukan secara offline, secara people to people. Contoh paling nyata gini deh, ini juga pernah kejadian ke saya nih. Dulu ada teman saya, dia HP-nya hilang. Terus dia mau beli HP, ya kita orang Bandung taunya apa sih beli HP? BEC kan, ya dong. Kemudian beli HP baru nih.
HP baru langsung saya nanya aja, otomatis kan. Di BC ya, beli berapa tuh sekarang? Waktu itu kan iPhone 6 kan baru-baru tuh. Sekitar dia bilang, kan harga di BC itu kurang lebih sekitar 10 juta something lah gitu seingat saya. Udah gitu, saya tanya, itu berapaan? Oh, 9 jutaan. Dia bilang, hah, kok bisa 9 jutaan? Beli di BC bukan? Bukan, saya beli di Lazada. Dia bilang, oh, saya bilang, oh gila beli di Lazada, lu gak takut apa? Kan katanya kemarin dikirim sabun tuh katanya di Lazada. Oh enggak, dia bilang, aman di Lazada. Nah, dia mengedukasikan saya, ternyata oh enggak, di Lazada tuh aman, bisa begini. Kalau sampai rusak kan bisa diretur, bisa begini. Returnya juga gratis, segala macam. Itu akan jauh lebih powerful daripada iklan apapun di dunia. Mau iklan kita pasang top terus pun di Indonesia sekarang, itu akan jauh lebih powerful. Nah, jadi kebayang kalau kita menggunakan metode marketing yang terkenal dalam pendekatannya people to people, kita langsung menargetkan 67%. Di mana Lazada menghabiskan 1 miliar per harinya untuk cuma 33%. Dan yang paling hebat dari pendekatan offline ini, kita bisa mencakup market di mana Lazada, Tokopedia, dan lain-lain nggak pernah bisa sentuh sebelumnya. Orang-orang gaptek. Apakah Lazada bisa sentuh? Bisa, tapi sedikit mungkin proporsinya gitu. Ya mungkin dengan contoh seperti tadi, tapi kecil kemungkinannya. Sebentar kalau kita di on-store, kita kan bisa aja mungkin kita ketemu siapa om kita, tante kita, atau siapa yang, oh dia gaptek tuh. Tapi dia pengen belanja, dia suka banget belanja tuh. Tapi dia gaptek. Kita bisa kasih lihat, kita bisa kenalkan ke on-store. Oh nih tante, lihat nih, saya ada toko online baru nih, toko online saya. Kita bisa ngomong gitu, karena secara legal, ini adalah ours. Sama tahun gitu kan. Kita ngomong, oke ini gini. Nih kalau tante mau beli, nanti gampang, udah langsung dikirim ke rumah tante. Si tante mau nih, ya udah, boleh deh. Nanti tante bayar ya, ini langsung aja nih, tante bayar cash ke kamu misalnya. Oke, 2 hari kemudian, itu barang datang ke depan rumah si tante. Si tante dapat 2 hal yang paling penting menurut saya. Pertama, dia teredukasi. Oh, berbelanja online itu aman ya, nyaman, murah lagi. Terus kedua, ini yang lebih penting, belanja yang nyaman, murah, aman di mana? Di on-store. Karena kenapa ya? Karena dia belum tahu yang lain gitu misalnya. Sama kayak waktu pertama kali saya belajar internet juga. Saya pikir semua harus ke Google dulu. Jadi zaman dulu saya nggak pernah tuh nyari langsung ke Wikipedia, saya harus nyari ke Google dulu baru Wikipedia. Jadi kebayang, itu akan bisa semua lengkap. Jadi marketnya akan jauh lebih luas lagi dan lain-lain. Nah, sekarang kita mau lihat apa sih kata mereka tentang network marketing. Kita tahu lah siapa ini ya. Kayaknya ini 3 orang ini kayaknya nggak ada yang nggak tahu deh siapa. Bill Gates, Warren Buffett, sama Robert Kiyosaki. Jadi Bill Gates sama Warren Buffett ya tiap tahun ya ini aja kan rebutan 1, 2. Dan ya kita lihat apa sih menurut mereka. Menurut Bill Gates, kalau dibilang kalau sampai dia harus mulai lagi dari awal, jadi dia dikasih kesempatan untuk mulai lagi dari awal, dia bakal bisnis apa sih? Dibilang dia akan choose network marketing. Warren Buffett bilang, one of the best investment I've ever made untuk marketing di perusahaan network marketing. Karena dia bilang sekarang tuh di mana eranya semua orang sudah bisa menerima itu semua, menerima ide ini. Bayang, Warren Buffett kita lihat kayaknya sebesar apa, dan dia bilang network marketing adalah bisnis yang sangat hebat. Lalu selanjutnya Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki pernah di salah satu bukunya bilang, kalau kita ingin punya satu perusahaan besar, kita harus berani resiko kan besar. Resiko besar, chance untuk besarnya ya semakin besar kan. Tapi dia bilang, ini network marketing hebat sekali dia. Ini bisa ngebalikin dari yang saya pernah ngomongin di buku itu dia bilang. Kita bisa mulai dengan resiko yang sangat kecil dan very low financial commitment to build our own generating assets and acquire great wealth. Kita bisa bikin aset dengan modal berapa tadi paling murah? 2,5. Bikin aset di mana lagi? 2,5. Jadi kita bisa lihat network marketing ini hebat. Orang-orang siapa sih yang bilang network marketing ini hebat? Orang-orang hebat. Bill Gates, Warren Buffett, Robert Kiyosaki. Siapa yang ngomong MLM itu jelek? Si Otong mungkin? Mana tahu. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang lebih qualified? Si Otong atau 3 orang ini? Itu pertanyaan saya. Nah, terus mungkin ada satu lagi nih, ada satu diskriminasi yang menurut saya ada
gimana ya, saya rasa kayak ini rada gak enak. Gini deh, ada orang dia main di bisnis properti. Dia main di bisnis properti, dia gagal. Apakah dia akan bilang, wah properti sampah, bisnis orang apa sih itu properti? Enggak kan, dia cuma bilang, oh ya mungkin ini bukan jodoh saya di properti. Orang bisa ngomong kayak gitu kalau properti. Tapi kalau udah MLM, wah saya gagal, MLM itu sampah, bisnis orang gagal, money game, bla bla bla. Karena dia gagal karena emang dia nggak becus gitu kesannya kan. Itu yang sering terjadi di dunia MLM. Mereka bilang, wah MLM itu sampah, gini gitu. Kenapa anda nggak jalan? Saya presentasi lumayan sering sih. Berapa sering? Seminggu sekali aja. Gila ya. Iya, lalu gak akan berhasil. Gue juga pengen jamin gak akan berhasil. Cuma seminggu sekali presentasi gitu. Nah, itu yang sering terjadi di sini. Jadi saya harap Bapak Ibu bisa membuka mata Bapak Ibu sekalian dan melihat kalau MLM itu emang suatu bisnis yang besar, suatu bisnis yang oke. Terlalu banyak di Indonesia yang melihat, wah MLM itu begini ya, MLM itu begitu ya. Kadang-kadang bahkan mereka nggak ngerti apa bedanya MLM dengan money game. Orang banyak yang pikir it's the same thing. No, it's not. It's very different. Sangat berbeda. Jadi saya harap Bapak Ibu bisa melihat ini dengan mata terbuka dan melihat potensi ini secara besar. Oke, sekarang kita lihat hak yang kedua, itu hak untuk menerima 4 jenis bonus distribusi. Apa aja sih? Pertama, bonus rekomendasi sebesar 10%. Lalu kedua, bonus grup sebesar 35 sampai 40%. Lalu bonus visi sebesar 1 sampai 10%. Lalu bonus rekomendasi supplier sebesar 5% dari profit margin. Sekarang kita mau lihat bonus rekomendasi yang besar 10%. Jadi anggap Bapak Ibu bergabung, lalu Bapak Ibu merekomendasikan orang yang bergabung lagi nih, ditaruh di bawah, bisa satu kaki Bapak Ibu. Nah, dia mungkin ambil paket beginner, ya udah kita berarti dapat kurang lebih 250.000. Kita dapat 10% dari paket yang dia ambil. Mungkin dari BNN kita bisa lihat simulasinya aja. Nggak usah kita note dulu. Note-nya itu pembelajaran outsource sama paket outsource selama 12 bulan dan pembelajaran produk-produk Menigo. Jadi intinya Pak ya, harus gabung dulu baru bisa seperti ya. Ini mah terlalu obvious sih sebenarnya. Cuman ya itu harus berjalannya. Lalu selanjutnya bonus dibayarkan 3 kali dalam sebulan, sama kayak tadi 110, seperti ini 3 kali dalam sebulan. Nah simulasinya seperti ini rekomendasi. Jadi anggap mungkin kita ada si A bergabung paket beginner, kita taruh di kaki kiri kita dapat 250.000. Si B masuk intermediate, dia ambil yang intermediate berarti 4 juta, kurang lebih kita dapat 10%, 400.000. Tapi pertanyaannya, kalau kita punya kaki ketiga, kaki keempat, kaki kelima, apa yang terjadi? Kita nggak bisa buka kaki ketiga, kaki keempat. Kita harus spill overkan ke salah satu kaki kita. Jadi kita bisa spill overkan, misalnya si C, dia ambil advance, kita spill over ke si A, kita taruh di bawah si A. Si D, dia ambil beginner, kita spill overkan ke si B. Tapi tentunya rekomendasinya tetap punya Bapak Ibu sekalian. Jadi dia ditaruh di bawah sini, tetap ya si rekomendasi tetap punya Bapak Ibu. Tapi poin akan dinikmati oleh Bapak maupun dia. Karena ditaruh di bawah kita. Dan ini pun bisa jadi taktik. Andai kalau terjadi kejomblangan, kita bisa tinggal taruh aja di kaki yang jomblang terus. Nanti lama-lama akan bisa seimbang. Gitu kurang lebih. Jadi jumlah rekomendasi tidak dibatasi atau orang yang begitu. Lalu selanjutnya bonus grup. Bonus grup ini yang ingin saya sorotkan adalah beginner aja deh. Beginner, kita ingatkan aja, poinnya itu maksimum di 5.000, intermediate di 15.000, dan advance di 30.000. Persentasenya, beginner 35%, intermediate 37%, dan advance 40%. Mungkin yang paling enaknya kali ya kita bahas aja, potensinya apa sih? Potensi paling besarnya berapa sih? Kita di beginner, potensi maksimumnya 17.500.000, intermediate 55 juta, kurang lebih, advance 120 juta. Baru periodenya. Sekarang periode kita masih per bulan. Sekarang kita langsung simulasinya aja. Simulasi grup seperti ini. Kita ngitung dari kaki lemah tentunya. Kalau bonus grup. Berarti kita ngitung dari ini kan, 21.000 kan. Kayak gimana sih ngitungnya? Seperti ini. Beginner, maksimum kan, udah kena maksimum, ya berarti segini. Intermediate, kena maksimum, berarti segini. Advance, kan ini kan maksimum advance 30.000 kan. Oke, berarti kita dapat semuanya. Jadi kurang lebih dapat 64 juta. Seperti itu kurang lebih per periode.
Sekarang bonus selisih. Nah sekarang gini deh, biasa kan kita ini ya, mungkin ada kalau perusahaan misalnya ada satu perusahaan membangun nih, mau berdiri, dia biasa mencari orang-orang sukses kan, nanya gimana Anda bisa sukses, gitu kan? Di perusahaan ini gimana Anda bisa sukses? Di MLM ini kenapa Anda bisa sukses? Tapi di Outstop lucunya kita berbalik. Kita tanya kenapa lu gagal di MLM? Kenapa lu gagal? Kenapa lu gagal? Orang ada yang bilang, aduh saya gagal gara-gara tutup poin mulu. Setiap bulan tutup poin ujung-ujungnya bonus kecil, mendingan saya kerja. Oke, kita di Outstop nggak ada tutup poin, nggak ada sama sekali. Terus kedua, aduh saya tutup poin mah masih kecil lah. Oke itu mah. Set volume, ujung-ujungnya sudah dapat sekitar 1/5 dari bonus saya. Mendingan saya kerja. Oke, kita di Outstop nggak ada set volume. Terus ketiga, aduh batas generasi weh. Saya dulu oke sih, 4 tahun lalu sih oke, gede banget bonus saya. Tapi kan sekarang udah dikunci tuh di generasi ke-7. Udah deh, yang 7-nya udah malas nih, udah gak gerak. Yang bawahnya tuh yang gerak. Tapi udah habis, kan udah dikunci. Saya cuma bisa nikmatin segini. Oke, kita dengar dan kita nggak ada batas generasi. Mau sedalam apapun ya nikmati, karena itu adalah kerja keras Anda. Lalu keempat, permasalahan yang lebih recent mungkin ya. Apa sih? Kejomplangan dalam grup. Kalau di binary tentunya ya, lebih spesifiknya. Wah, Pak, kaki saya bagus sih, kaki kanan saya 100.000 poin. Wah gila, 100.000 poin. Berarti kalau kita translate uang itu berapa miliar gitu. Misalnya kan kalau kita translate ke money langsung gitu ya, miliar. Tapi Pak, kaki lemah saya cuma 5.000. Nggak ting-tong Pak, katanya. Nggak pering-pering. Malah barangnya cuma nggak pering-pering Pak, katanya. Saya sebulan cuma bisa dapat berapa? Ya saya quit lah, capek. Udah capek-capek bangun, ujung-ujungnya cuma dapat gini. Oke, kita dengar dan kita punya solusi buat itu. Itu namanya bonus selisih. Jadi kita menghitung selisih dari kaki kuat dengan kaki lemah dari Bapak Ibu sekalian. Ini kita disebutkan adalah jika misalnya jika kaki lemah kita 0 sampai 1000 GSP kita dapat 1%, 1001 sampai 3000 GSP kita dapat 3%, lebih dari 3000 GSP kita dapat 10%. Ini biar lebih enaknya kita langsung lihat tadi simulasi seperti apa. Oh sorry, ada note dulu. Note itu adalah syarat kualifikasinya minimal mensponsori 2 associate. 2 associate, bukan 2 supplier, tapi 2 associate. Satu kiri, satu kanan. Berlaku untuk selamanya, untuk anggotanya. Lalu selanjutnya, perhitungan bonus selisih dibayarkan oleh perusahaan senilai selisih poin, kaki lemah dan kaki kuat. Lalu selanjutnya, bonus dibayarkan 5 hari setelah periode beres. Next, asumsi next harga 1. Sekarang kita lihat simulasinya seperti apa sih. Enggak seperti ini. Berarti kita ada selisih berapa? Selisih 24.000 poin kan? Nah, perhitungannya seperti apa sih? Kalau kita dibikin tetap dikunci di 5.000, 15.000 dan 30.000. Itu apa? Special number kita ingat 5.000, 15.000, 30.000. Kalau kita dibikin kunci 5.000, oke. Selisih 24.000 kan? Oh ya udah over. Udah, kita nanti dapat maksimum berapa? 5 juta. Kalau kita di intermediate, oh yaudah 10%. Kalikan, oh 15. Udah kena maksimum kan? Kita dapat 15 juta. Di advance, maksimum 30.000 kan? Oh oke, berarti 24.000 masuk semua. Kita dapat 24 juta per periodenya. Nanti yang unik dari sini adalah gimana kalau saya benar-benar hancur, saya benar-benar jaringan saya ambruk gitu misalnya, benar-benar sampai di mana kaki lemah saya 0, nggak ada pergerakan sama sekali, nggak ada yang belanja, nggak ada yang join, mati aja benar-benar. Saya bisa dapat apa nggak sih? Kalau terjadi situasi seperti ini di MLM manapun sekarang, Anda udah pasti quit, udah pasti udah nggak ada di sini, udah capek, booming jadi pegawai. Lihat di sini kita bisa tetap dapat sesuatu. Kalau kita bikin seperti ini, dapat 1%, kita tetap dapat 1% dari selisih. Kalau kita di intermediate, kita dapat 1% dari selisih kita juga. Kalau di advance kita lihat, kita masih bisa dapat 3 juta per periodenya. Ini tuh skenario paling buruk bisa kita bilang. Ini skenario paling hancur-hancuran gitu kesannya. Tapi kita masih bisa dapat 3 juta per periodenya. Belum ada yang dalam lain atau perusahaan manapun yang bisa melakukan seperti ini. Jadi ini yang menjamin Bapak Ibu akan mendapatkan passive income real. Selanjutnya bonus rekomendasi supplier.
Nah, ini yang menurut saya sangat hebat sekali. Kita lihat tadi kan, wah udah dapat bisa bonus grup, bonus visi, bonus lain-lain. Tapi satu lagi bonus yang hanya eksklusif bagi Anda yang membawa supplier. Ini nggak akan bisa dinikmati oleh upline Anda atau siapapun, hanya milik Anda sendiri. Seperti apa sih? Biar lebih gampang, kita langsung ke simulasi aja. Misalnya kita mau supplier. Pertama, supplier fashion, kedua supplier snacks. Supplier fashion dia ngasih profit margin 30%. Periode ini dia offsetnya 400 juta. Anda dapat apa? 400 juta dikali 30%, profit margin dikali 5%. Kita dapat 6 juta. Supplier kedua dia profit margin 20%. Periode ini 350 juta. Komisi Anda jadi masih 350 juta dikalikan 20% dikalikan 5%. Jadi Bapak Ibu dapat kurang lebih 3,5. Kalau digabungin dua-duanya, Bapak Ibu mendapatkan 9,5 juta. Dan yang paling hebat, ini pure hanya milik Bapak Ibu, eksklusif. Gak ada lagi yang bisa punya, karena kenapa? Bapak Ibu dong yang bawa, ya kan? Bapak Ibu yang bawa konsol. Jadi ini hak eksklusif punya Bapak Ibu. Seperti itu. Dan yang paling hebat, ini tuh Bapak Ibu nggak perlu mikirin apa-apa. Bapak Ibu tinggal nih supplier, bawa konsol, kasih konsol, udah. Bapak Ibu nggak usah ngurusin pengiriman dia, nggak usah ngurusin apa-apa, Bapak Ibu udah punya. Nggak usah dipegang, nggak usah disentuh apa-apa. Jadi ini adalah penghasilan passive income di luar dari marketing plan. Jadi menurut saya ini, wah, angle di OnStore ini sangat banyak sekali. Bapak Ibu hanya ingin jualan, bisa. Bapak Ibu ingin membangun network Bapak Ibu, bisa. Bapak Ibu ingin bawa supplier, bisa. Bapak Ibu ingin jadi supplier juga di OnStore, bisa. Jadi menurut saya kalau orang bilang, aduh, kayaknya rada aneh juga. Soalnya ini terlalu banyak angle-nya dan terlalu banyak cara untuk bisa menghasilkan di OnStore. Sekarang selanjutnya ada auto maintenance. Nah, bonus-bonus tadi, beberapa bonus tadi, kecuali yang supplier, karena supplier eksklusif, jadi Bapak Ibu sendiri, semua bonus akan digabungkan. 90% dari bonusnya akan langsung ditransfer ke Bapak Ibu. 10%-nya akan dalam bentuk e-wallet atau voucher elektronik yang akan bisa kita belanjakan di OnStore. Kita bisa belanjakan apa di OnStore. Dan yang paling penting, kita juga bisa pakai untuk bayar maintenance website setahunnya untuk tahun depannya. Jadi tujuannya apa sih sebenarnya awalnya kita bikin auto maintenance ini? Agar nggak ada yang lupa bayar maintenance. Karena kalau sampai ada yang nggak bayar maintenance, sayang kan websitenya dikunci. Kalau dia harus bayar lagi dan lain-lain, administrasinya ribet juga. Jadi kita sengaja bikin ini agar semuanya terakomodasi. Dan yang paling penting di OnStore ini kita sudah memikirkan kalau sampai oke, sekarang kan masih ya mungkin e-wallet masih kecil ya, bisa palingnya sejuta lah, berapa juta. Tapi gimana kalau bonus kita udah gede banget? E-wallet kita ratusan juta. Kita bisa pakai buat apa sih? Oh, maksudnya sudah punya solusinya. Di OnStore ini kita itu bukan cuma sekedar menjadi toko online, bukan cuma mau sekedar jadi e-commerce biasa, tapi kita ingin menjadikan OnStore-nya lifestyle. Di mana nanti OnStore ini kita akan menjual segala macam produk. Bahkan sampai kayak kita tiket nanti kalau misalnya kita di November atau di paling telat kayaknya mungkin tahun depan akan menjual tiket pesawat. Kita akan menjual tiket bantuan. Kita akan menjual properti. Bahkan kita aja kan ada emas di sini kalau ada yang mencairkan menjadi emas. Jadi menurut saya di OnStore ini Bapak Ibu ini benar-benar dikasih satu potensi. Dan Bapak Ibu sendiri yang menjadikan seperti apa. Pilihan dari Bapak Ibu sendiri. Saya mau cuma jualan doang, boleh. Saya mau cuma bangun jaringan doang, boleh. Saya mau jadi supplier doang, boleh. Saya mau cuma buat supplier, boleh. Atau Bapak Ibu mau jalanin semuanya, silahkan. Dan kita nggak ada target. Kita nggak ada target, semuanya benar-benar di tangan Bapak Ibu. Jadi, kalau seandainya Bapak Ibu ingin menjalankan networknya, apa sih yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa Bapak Ibu lakukan? Simple. Kita bawa 2 orang dan kita bantu 2 orang ini untuk mencari 2 orang lagi. Simple banget. Karena kenapa? Ya karena kita bisa bilang binary itu sangat simple. Gak ribet. Kalau ada hal-hal yang terkait bagian di sini, simple sekali. Dan yang paling adil dari OnStore, seandainya, saya sebenarnya suka jualan online, tapi saya tuh network marketing ini nggak ngerti
nggak bisa, males, gini gitu. Bisa nggak ya? Saya cuma pengen gabung di store, tapi nggak mau jualan networknya. Cuma mau jualan online doang, bisa nggak? Bisa, sangat bisa. Tinggal beli aja paket paling murah, karena semua fitur sama. 3 paket itu cuma membedakan kalau Anda ingin bergabung untuk networknya. Kalau Bapak Ibu tidak ingin menjalankan networknya, saya sarankan, bahkan saya nggak akan kasih mungkin kalau Anda mau beli advance, karena nggak guna. Anda tinggal beli paket paling murah dan jualan. Bisa. Karena si networknya itu nggak wajib. Nggak ada yang wajib di OneStore. Tinggal Bapak Ibu mau yang jalan mana. Itu yang bikin menurut saya adil banget di OneStore. OneStore mengakomodasi semua orang, semua jenis orang. Yang mau bangun network bisa, jualan blog bisa, supplier bisa, apapun bisa di sini. Gitu kurang lebih. Nah sekarang kita bahas potensi penghasilan. Ini kalau kita jalanin networknya ya tentunya. Kita lihat bisa secepat apa sih kita ke maksimum dari dari bonus kita, dari bonus grup kita. Ini ya, anggap aja skenario seperti ini. Kita setiap bulan minimal terduplikasi menjadi 2 kita gabung, nih jadi 2. Terus yang 2 punya kita seminggu kemudian 2 lagi. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau terjadi seperti itu dan terus menerus, kita hanya butuh kurang lebih 11 minggu. 11 minggu saja kita sudah bisa mencapai dari bonus maksimum kita. Cuma 11 minggu, kebayang gak sih? Sangat reachable dong? Sangat reachable sekali. Cuma 12 minggu. 11 minggu. Sekarang kita bahas perkembangan penghasilan bulanan, bonus grup. Sekarang gimana sih? Sekarang kan kita periode per bulan nih. Kalau kita dibikinan, seperti yang saya bilang tadi, maksimum di 17.500.000. Intermediate 55 juta, advance 120 juta. Sekarang kita bisa per bulan. Tapi pada faktanya perusahaan banyak dimanapun yang berjalan di Indonesia nggak ada yang bagian masih per bulan sampai sekarang. Sekarang ada yang bagian bahkan sehari 3 kali, udah kayak minum obat tuh, sehari 3 kali bagian bonus. Nah, kebayang potensi kita tuh jadi bisa kita lihat, kita bisa menghasilkan 3,6 miliar per bulannya. Sekarang mungkin ada yang bilang, oh gila, ini apaan sih acara muluk-muluk banget 3,6 miliar per bulan. Oke, saya bisa bilang kalau ini MLM biasa, ini sekedar jualan satu produk dia sendiri, saya juga akan gabung. Karena menurut saya ini muluk-muluk banget bisa segini kalau cuma jualan satu produk biar doang. Saya juga nggak akan gabung di sini. Tapi saya mau ingetin, ini tuh adalah bisnis e-commerce. Yang kita lihat perputarannya tahun ini akan 50 triliun rupiah. Jadi kita lihat ini 50 triliun rupiah kecil sekali. Jadi ini tuh potensi yang real, bukan potensi yang apakah sulit? Tentu akan sulit. Apakah Anda harus fight? Tentu Anda harus fight. Tapi mungkin, sangat mungkin, karena bisnis e-commerce sangat besar sekali. Dan orang-orang yang berkecimpung di dunia internet marketing akan sangat setuju bilang, oh penghasilan ini sangat real. Karena banyak, saya sudah lihat banyak contohnya, ada orang-orang yang bisa hasil ini. Saya buktiin, dia kasih lihat screenshot ke saya, 150 ribu dolar. Saya udah gak bisa ngomong apa-apa, dia emang real, faktanya dia ditransfer segitu. Ini penghasilan saya sebulan. Jadi ini tuh real, sesuatu yang sangat real. Tapi sekarang kita bisa menjembatani, kita kasih skocinya untuk Bapak Ibu untuk mendapatkan penghasilan seperti ini, income sebesar ini. Begitu kurang lebih. Nah, tapi yang paling hebat itu pun hanya itu hanya potensi dari 1 titik saja. Hanya dari 1 titik saja. Kalau Bapak Ibu punya 3 titik, 4 titik, 7 titik, tinggal kita kalikan saja. Jadi bisa saya bilang potensi di sini itu nggak terbatas. Tergantung dari Bapak Ibu pengembangannya seperti apa, seperti yang saya bilang dari awal. Gitu. Nah, sekarang selanjutnya ada Oslo Pre-Launch Promo. Ini berlaku dari tanggal 1 Juni sampai tanggal 31 Desember 2015. Nah, seperti yang tadi mungkin juga Pak Ali sudah sempat ngomong, saya sekarang itu sudah qualified 3 Scoopy, 1 Saplus Virgo, dan 2 Zenfone 2 hanya dalam waktu kurang lebih 2,5 bulan. Minus lebaran kemarin itu lebaran ada kurang lebih 2 minggu nggak efektif saya. Jadi kebayang, hanya ya kalau dihitung kasar ya, 2 bulan saya berjalan di OneStore, saya sudah bisa mendapatkan qualified ini. Jadi intinya apa sih? Ini tuh promo sangat reachable, promo yang gak muluk-muluk, promo yang sangat ya
nggak sangat mudah didapat tentunya. Tapi kalau Anda ingin benar-benar berjalan, reachable. Sekarang kita hitung secara ini ya. Kita hitung secara kasar mungkin ya. Kalau seandainya kita ingin dapat Asus Zenfone, kita perlu berapa sih? Kita perlu join berapa orang sih? Kita hanya perlu 12 orang dengan paket paling murah di OnStore, tanpa ada pembelajaran apapun lagi, cuma gabung doang di OnStore. Kita hanya butuh 12 orang. Nah di kiri, di kanan, dengan paket paling murah, kita sudah bisa qualified Asus Zenfone 2. Saya sendiri qualified buat Asus ini, Asus pertama saya hanya dalam waktu kurang dari seminggu, hanya 4 hari kurang lebih. Jadi ini sangat reachable sekali. Dan sekarang pun udah ada yang udah ada yang claim OnStore untuk ambil Asusnya. Tapi saya belum mau karena saya ingin ngejar sampai HRV. Tapi yang hebat dari ini juga ini berlaku berulang. Wah, berlaku berulang. Maksudnya kayak gimana sih? Anggap saya November nih. Wah, pergerakan grup saya ya puji Tuhan ya, bagus gitu misalnya. Nanti saya udah qualified misalnya November 12.000. Wah, oke. Saya berarti bisa dong ambil HRV. Oke, saya tarik nih HRV. Tapi nanti HRV-nya akan dibagikan di Januari saat grand launching. Karena nanti kan ada acara besar, di mana Bapak Ibu kan ada semuanya di situ, ada kayak acara yang tentu juga nanti akan diliput agar nanti bisa diajak promosi juga untuk OnStore tentunya. Jadi nanti misalnya saya sudah qualified nih, saya ambil. Dan itu anggaplah ya, mungkin saya Desember akhir-akhir, tanggal 25 lah misalnya, saya qualified lagi, 12.000 lagi. Apa yang terjadi? Saya bisa tarik HRV kedua saya. Jadi menurut saya promo ini gila nih, udah reachable, berlaku berulang. Dan menurut saya belum ada lagi perusahaan lain yang bisa ngasih promo sebesar ini. Hebat sekali menurut saya ini. Dan yang sangat sayang sekali kalau Bapak Ibu cuma sekedar cukup tahu doang gitu misalnya. Cuma tahu, oke, saya tahu. Ya OnStore tuh bagi-bagi mobil. Kok tahu sih? Oh iya, saya dulu pas waktu belum dibuka saya udah dikasih tahu. Lo kok nggak join? Ya itu juga pertanyaan saya mungkin kalau dulu nggak join. Nah sekarang kita mau lihat syarat-syaratnya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Pertama, promo ini berlaku dari 1 Juni sampai tanggal 31 Desember. Kedua, promo ini hanya berlaku bagi Anda yang menjadi associate dalam membeli paket plus pendukung grup. Lalu selanjutnya, nilai akumulasi GSP atau Group Sales Point akan diperhitungkan bagi associate yang pernah sponsori kiri dan kanan. Jadi Bapak Ibu harus sponsori 2 associate di kiri dan di kanan untuk bisa qualified. Lalu keempat, promo ini tidak berlaku kelipatan dan nilai GSP Anda akan dari saat 0 untuk perhitungan promo berikutnya. Maksudnya tidak berlaku kelipatan seperti apa sih? Anggap 12.000 nih saya November. Tapi saya nggak mau beli HRV, saya mau ambil Asus berapa ratus biji gitu misalnya. Nggak bisa, kita harus seperti itu. Anda boleh ambil Asus, tapi ya udah hanya 1 dan dirisakan jadi 0. Jadi seandainya emang dari awal Bapak Ibu ingin mengambil Asus, ambil secepat mungkin Asusnya. Gitu Bapak Ibu. Lalu selanjutnya, promo trip, cruise, umroh, Holy Land, Europe tidak termasuk biaya pembuatan paspor dan visa. Nah ini juga cukup penting karena lucu juga kita nggak mungkin bisa bayar ini juga si paspor dan visa. Lalu selanjutnya yang terakhir, pajak hadiah ditanggung oleh peraih promo, associate yang terkualifikasi. Jadi ini mungkin itu menggambarkannya tadi. Kita nggak bisa ngambil ratusan Asus gitu kesannya dengan 12.000 seperti itu kurang lebih. Nah sekarang kita mau bahas paradigma umum dengan paradigma sukses. Apa sih perbedaan paling realnya? Paradigma umum, kita lulus kuliah, ngapain? Cari kerja. Jarang kan? Jarang banget orang yang bilang, kamu lulus kuliah, bikin bisnis ya? Bikin apa ya? Jarang. Orang bilang, ini cari kerja. Apakah kerja salah? Enggak. Tapi saya mengingatkan, kerja itu adalah active income. Kita kerja, kita dapat penghasilan. Kita nggak kerja, ya penghasilan berhenti. Ya dong, active income kan? Tapi, paradigma sukses itu seperti apa? Kita kerja, kita membangun aset. Bukan cuma langsung dari penghasilan. Karena saat kita membangun aset, saat kita berhenti bekerja, saat kita sakit atau saat kita apa, penghasilan akan tetap datang. Dan yang paling hebat, penghasilan itu kan pasif, di mana ini aktif. Dan sekarang kita bisa bilang, Bill Gates, Warren Buffett, siapa lagi ya, Amancio Ortega atau siapapun semua, mereka udah bukan penghasilan aktif.
Amancio Ortega tiba-tiba sakit, dia berhenti sekarang, apa dia tiba-tiba berhenti penghasilannya? Ya enggak, karena kenapa? Dia sudah punya aset, dia bangun aset. Jadi saat dia berhenti, penghasilannya pasif. Nah, jadi Bapak Ibu harus memiliki rasa entrepreneurship, memiliki suatu sikap entrepreneurship di mana Bapak Ibu bisa membangun aset, bukan cuma sekedar penghasilan doang. Tapi apakah bekerja itu sama? Apakah jadi pegawai itu sama? Enggak. Banyak di sini juga yang bekerja sebagai pegawai, tetapi mereka memiliki sikap entrepreneurship, memiliki jiwa entrepreneurship di dalam dirinya, sehingga ia tetap bekerja lagi di luar dari pekerjaan formal dia. Contohnya di grup kami, salah satunya ada namanya Pak Fundianto. Pak Fundianto ini, beliau ini lulusan Parata S2, beliau lulus cum laude S1 S2-nya. Beliau ini lulus psikologi. Beliau juga dosen di Manhattan, tapi beliau juga seorang entrepreneur. Kenapa? Karena beliau bilang, ya kerja sih oke, boleh, tapi tetap kita harus memiliki sikap entrepreneurship agar kita bisa benar-benar membangun aset kita gitu. Kalau capek dong, seumur hidup kerja gitu misalnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita membahas 7 langkah sukses. 7 langkah ini sudah bisa, ini udah akumulasi puluhan tahun sebenarnya ilmu ini. Ini kayak suatu formula yang udah di dunia MLM ini udah gak asing semua. Apa sih? Pertama, kita harus memiliki impian dan sikap. Kalau kita nggak punya impian, ya susah. Saya sendiri, contoh nyata ya, saya SMA tuh dulu emang sih, saya banyak kegiatan, saya basket, debat lah, terus kayak apa lagi ya, basket, debat, ya banyak kegiatan SMA. Tapi saya nggak punya impian jujur. Ditanya, Kifer kalau udah gede mau jadi apa? Mau jadi kayak lagu kan keren ya? Nah, begini deh pokoknya. Tanya Kifer kalau mau gede mau jadi apa? Saya paling inilah nerusin urusan itulah kerjaan si papi. Mau jadi trainer? Iya kali. Emang kamu suka jadi trainer? Enggak juga sih. Terus kenapa mau? Nah, habis nggak tahu mau ngapain. Nah, itu yang jadi kacau. Saya jadi kayak zombie misalnya. SMA cuma ya masuk beres, ulangan dan jeblok, beres naikin gitu, nggak malu-maluin. Tapi ya kita kalau punya impian kayak gitu, hidup cuma ya jalan aja. Tapi kalau kita udah punya set goal saya pada saat saya udah lulus kuliah, saya udah siap, sudah punya kerjaan, sudah punya penghasilan tetap. Dan itu yang mendorong saya, nge-push saya setiap hari untuk bisa presentasi kayak gini. Walaupun diseling di sela-sela dari jadwal kuliah juga lumayan padat. Tapi kenapa ya? Karena saya punya dream. Itu akan membawakan Anda untuk memotivasi diri Anda sendiri untuk bergerak. Lalu selanjutnya sikap. Ya, sikapnya itu juga penting. Kenapa? Karena banyak sekali yang saya lihat gitu ya. Karena waktu saya juga sudah bergerak cukup lama di dunia network marketing. Saya sudah banyak melihat orang-orang yang dia sukses banget nih. Tapi karena sikap dia berubah, sikap dia jadi buruk. Bahkan sampai mereka ini sekarang jadi buronan. Nah, tapi mereka menipu segala macam dan lain-lain. Jadi sikap itu sangat krusial di sini. Lalu selanjutnya buat daftar nama. Karena ya semua yang hadir di sini ada karena ada daftar nama. Gitu ya. Ya dong. Nah, mungkin ada yang datang ke sini cuma gara-gara ada kantor ya coba aja masuk. Ada kan? Semua diundang di sini karena ada yang buat daftar nama. Lalu selanjutnya buat janji temu. Lalu setelah itu ya presentasi. Offline seperti sekarang atau maupun online. Karena itu juga katanya karena sekarang pun kita sudah ada video yang bisa kita berikan ke setiap member kita untuk memperlihatkan potensi. Lalu selanjutnya tindak lanjut. Nah, saat kita presentasi dan beres, ada 3 outcome kemungkinannya. Apakah dia akan gabung dan menjadi associate? Apakah dia jadi aktif atau pasif? Kedua, apakah mungkin dia jadi pelanggan atau mungkin jadi sumber referensi? Atau ketiga, malah dia jadi supplier. Lalu selanjutnya alat bantu. Kita ada apa aja sih? Ada buku, ada e-book, dan juga ada video tutorial, dan CD, dan yang terakhir ada pertemuan seperti ini. Jadi mungkin kalau nanti Bapak Ibu sudah bergabung dan melihat gimana ya, saya masih belum ngerti ya Ustaz, tapi pengen gimana ya, udah pengen bikin jaringan nih. Seperti apa sih? Oh ya gampang, bawa aja ke sini, undang ke pertemuan sini, dan ya mereka kan melihat, mereka bisa lihat sih nanti karena akan ada presentasi tentunya di pertemuan seperti ini. Pertemuan selanjutnya kita ada di Rabu jam 7 kurang lebih di sini. Lalu selanjutnya yang terakhir, yang paling obvious,
Nah, kita harus belanja dan menjual produk on store sendiri. Karena kenapa? Kita belanja cuma dapat cashback gitu. Nah, kalau kita menjual di on store pun ya kita juga dapat komisi tentunya. Gitu. Nah, sekarang kita mau bahas tentang pengambilan keputusan. Sekarang gitu ya. Kalau kita mungkin kayak, oh aduh gimana ya, oke deh, saya gabung dulu deh. Saya udah lihat potensinya bagus, saya pengen masuk dulu deh on store, karena saya punya bakal jadi bagus. Anda di sini, Anda langsung oke, saya ambil keputusan. Tapi di diri Anda tentunya pasti akan spill over, kan seperti yang saya bilang kayak tadi kan ada spill over. Nah, tapi kita nggak pernah tahu aja, mungkin salah satu spill over dari leader kita akan menjadi OMC atau on store minimal, yaitu kaki lemah minimal 30.000 GSP. Kebayang nggak? Kalau dia ada di grup kita, di bawah kita, Bapak Ibu kan dapat. Otomatis Bapak Ibu pun akan jadi OMC. Tapi kebayang kalau Bapak Ibu bergabung, ya nantilah ya. Bagus sih on store. Cuman ya entar lah ya. Lihat aja dulu deh. Lihat dulu HRV-nya turun. Lihat dulu nanti udah ada yang penghasilan miliaran, baru saya gabung. Ya kalau gitu ya Bapak Ibu mungkin akan sini. Bapak Ibu yang malah akan menyumbangkan poin Anda ke salah satu MC. Jadi saya harapkan Bapak Ibu bisa mengambil keputusan seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itu presentasinya. Saya harapkan Bapak Ibu semua bisa melihat potensi bisnis ini seperti waktu pertama kali saya dijelaskan bisnis ini. Terima kasih. Bapak Ibu, tepuk tangan yang sekali lagi untuk kita. Baik, Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semuanya, pada kesempatan yang berbahagia ini mungkin di antara Anda yang hari ini baru pertama kali hadir, sedemikian banyak materi yang dibawakan sama Kiefer, banyak banget hal-hal yang ingin ditanyakan dan banyak hal yang ingin disampaikan, betul ya? Namun untuk sampai ke tahap itu, kita ingin Bapak Ibu semua melihat secara jelas produk yang sudah dikeluarkan oleh Ondigo lewat Monster untuk kita bisa pakai dengan sendirinya. Oke, boleh? Di sini ada yang namanya speaker Ondigo, Bapak Ibu. Kita bisa lihat. Speakernya kecil, tadi yang sudah dilihat di demo di materi.